Michi tunggu ya. Tunggu. Girl. Halo teman-teman. Hari ini aku mau jawabin beberapa pertanyaan kalian tentang toilet training. Yang mana sebenarnya video ini udah ada dari hampir 1 tahun yang lalu. Cuman aku merasa begitu banyak pertanyaan. Terus aku jawabnya juga sebisanya gitu. Nah, di video kali ini aku mau coba untuk ngejelasin atau memberi penjelasan yang lebih panjang untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Michi stay, oke? Okay? Michi stay, oke? Okay? Oke, beberapa pertanyaan ini aku coba ringkas saja. Tidak semua bisa aku baca, cuman beberapa ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama itu, kalau papinya masih umur 2 bulan susah ajarinnya ya kak? Karena papiku sering banget pipis dan di mana-mana pipisnya. Nah, aku jawab ya. Kalau masih 2 bulan pipis di mana-mana itu wajar. Memang kita harus ngajarinnya itu bertahap, nggak bisa langsung gitu. Jadi usia 2 bulan itu sama seperti kayak anak bayi yang nggak bisa nahan pipisnya. Jadi kita mesti ajarin. Caranya gimana? Ya kita mesti ulang-ulang metode yang sama supaya dia paham kayak gitu. Karena dia kan masih kecil. Lalu yang kedua, butuh berapa lama ya kak untuk papis bisa toilet training kayak gini? Nah, macam-macam. Pertama tergantung seberapa sering kita ngelatih. Terus yang kedua itu usianya berapa gitu. Jadi kalau semakin muda itu seharusnya lebih gampang. Bukan berarti kalau tua itu sudah terlambat ya, enggak. Tingkat cepat sama lambatnya itu berbeda-beda jadi jenis anjing. Jadi jangan disamakan. Kalau misalkan ada anjing A itu bisa belajar lebih cepat hanya dalam waktu sebulan, mungkin anjing B bisa 2 bulan atau 3 bulan kayak gitu. Tergantung kita rutinitasnya juga tiap hari itu dilatih atau enggak gitu kan. Lalu yang ketiga, ini mau tanya, ini anabul aku dari 2 bulan udah bisa pup sama pipis di toilet. Nah, semenjak 5 bulan dia ogah pup dan pis di kamar karena toiletnya saya taruh di luar. Nah, jadi pet yang di kamar aku angkat. Nah, entah kenapa semenjak usia 8 bulan dia mulai ngaco lagi pipisnya. Pup masih di pet, tapi pipisnya di mana-mana. Awalnya aku pikir karena petnya kotor dia nggak mau pipis di sana, tapi petnya setiap kali pipis atau pup selalu aku bersihin, masih aja pipisnya di luar pet. Solusinya gimana ya biar pipis di pet lagi? Udah aku omelin, malah sekarang dia jadi takut pipisnya kalau kelihatan aku. Pasti pipisnya sembunyi-sembunyi. Please help. Oh iya, anabul nggak pernah aku kandangin, jadi semau gue gitu dia nyelonong pipisnya di luar. Nah, jadi gini, beberapa anjing itu kan memang punya karakter ya. Ada yang nurut banget, ada yang sedikit bandel kayak gitu ya. Wajar kalau misalkan dia terkadang lupa dengan aturan-aturan yang kita sediakan gitu. Jadi tugasnya owner itu untuk ngingetin kayak gitu. Mungkin dia lupa pertama, terus kedua dia memang pingin pipis di luar atau pipis sembarangan, itu mungkin naluri kuatnya anjing tersebut. Tapi memang tugas owner, kembali lagi ke tugas owner, itu harus bisa mendisiplinkan anjing itu. Pertama, jangan sampai kecolongan. Jadi begitu dikasih minum yang banyak, udah tahu nih jadwalnya mau pipis,
Nah, itu mesti kita tungguin kayak gitu. Biasanya aku sama Michi dulu kayak gitu, aku tungguin gitu. Terus nah ini paling sering pertanyaannya ya, kenapa anjing aku susah banget ya kak, terus korannya atau kertasnya itu digigit-gigit dan disopek-sopek. Itu yang pertama. Jadi gini, naluri anjing itu kan sukanya pipisnya di luar, seperti yang kita sering tahu ya, biasanya kan dipipisin atau dipupin di luar. Tapi terkadang kan bagi orang yang kebiasaan tinggal di indoor itu pinginnya nggak repot-repot untuk dibawa keluar gitu. Nah, jadi naluri anjing itu untuk melawan pipis di luar itu terkadang dia nggak suka untuk pipis di satu tempat kayak gitu, nggak suka pipis di satu tempat. Nah, tugas kita supaya nggak digigit-gigit ya kita harus tegesin, bukan berarti dipukul terus-terusan ya, nggak. Kita harus tegesin, kita tunjukin ke dia kalau itu perilaku yang salah kayak gitu. Kita teriak dengan nada yang tegas kalau itu no gitu. Seringkali harus digituin ya, bukan berarti kalau misalkan Michi udah bisa toilet training gitu terus dia nggak pernah gigit-gigit. Oh, sering dulu waktu umur 2 bulan kambuh, dia suka banget gigitin korannya sampai hancur berkeping-keping, sampai dia nggak tahu harus pipis di mana karena nggak ada koran dan pipis sembarangan. Aku harus ngajarin ulang selama seminggu kalau itu tidak boleh digigitin dan akhirnya berhasil kayak gitu. Jadi waktu dia udah no apa nih, no stay coba cuci ambil, tunggu dah, sudah sorry teman-teman. Jadi pada saat dia mau gigitin korannya kita harus standby kan gitu kan, kita bilang no gitu. Oke, yang selanjutnya itu kebanyakan pertanyaannya itu tentang anjing kecil yang agak susah diajarin. Nah, itu kembali lagi kepada rutinitas kita ya teman-teman. Jadi memang ngajarin anjing itu nggak sehari 2 hari atau sejam 2 jam terus langsung ngerti gitu kan. Jadi kayak sama ngajarin seperti anak bayi. Michi, no tunggu. Sama ngajarin seperti kayak anak bayi, kita harus ngulang-ngulang, berulang-ulang terus supaya dia itu ingat gitu. Bukan berarti kalau misalkan dia lupa tentang peraturannya kita langsung terus menyerah gitu, enggak. Jangan menyerah ya teman-teman, harus sabar. Kuncinya itu satu, cuman sabar dan rutin kayak gitu. Terus ada yang tanya lagi, kak aku telat ngajarinnya, sekarang anjingku udah umur 5 tahun dan lama-lama menjadi pipis di kasur, kursi, kamar. Gimana, apa masih bisa dilatih agar buang air pada tempatnya? Nah itu teman-teman, pentingnya untuk melatih anjing kita ketika masih papi atau masih kecil. Karena ketika menjadi dewasa itu karakternya itu semakin kuat, jadi semakin susah gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, karena Michi aja waktu latihan bel itu waktu umur 4 tahun baru bisa loh.
Dan itu nggak settingan. Kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya Michi latihan bel itu memang benar-benar Michi baru bisa latihan bel saat itu. Gitu. Sebelum menjadi habit atau menjadi kebiasaan, kita harus ngajarin yang benar. Kita sebagai owner itu harus menjadi pemimpin terhadap anjing kita. Jangan lembek. Kayak, aduh, kasihan. Dia maunya pipisnya di situ, biarin aja lah daripada susah pipis. No, dari awal kita harus bisa tegas kalau memang pipis di sini harus di sini, gitu. Oke? Tunggu. Lalu ini yang terakhir ya teman-teman. Kak, Anabul kencing di mana? Cara potty training mereka gimana? Anabul kalau makan Anabul malam-malam kalau atau pup itu atau pipis di mana? Kak, kalau papi tidak bisa dikasih tulang ya, jadinya pakai apa selain sikat gigi? Kalau anjing besar bisa dikasih tulang. Nah, gini. Pertama ya. Anabul kencing di mana? Nah, itu kan seperti yang di video aku sebelumnya itu toilet training. Kalau Michi itu pipisnya di toilet. Toiletnya seperti apa? Itu kayak alasnya kandang itu, terus aku kasih koran. Terus cara potty training mereka gimana? Ya kayak di video aku sebelumnya itu. Jadi kalau misalkan mau muter-muter pipis gitu aku angkat. Gitu. Terus kalau malam pipis atau Oke, tunggu. Tunggu. Hei, tunggu. Oke, sorry ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pipis atau pup kalau malam di mana itu Michi di toilet tetap ya. Terus kalau papi tidak bisa dikasih tulang sebenarnya bisa, tapi tulang yang bisa hanyut itu nanti aku kasih gambarnya nanti di sebelah sini. Terus kalau anjing besar bisa dikasih tulang bisa. Kayak Michi kan bisa aku kasih itu tulang, bener-bener tulang itu aku beli online gitu teman-teman. Jadi segitu dulu aja video hari ini. Sorry kalau misalkan Michi agak sedikit mengganggu karena ada hewan lain gitu, jadi dia gemes pingin ngejar. Jadi aku nggak bisa jawabin semua pertanyaan kalian, mungkin aku bisa bikin part 2 nanti ya. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, silahkan tinggalkan kolom komentar di bawah itu. Nanti sebisa mungkin aku bakal bales. Oke? Thank you teman-teman. Bye-bye. Michi kenapa marah-marah? Kan syutingnya jadi nggak jelas, ya kan? Kenapa marah-marah? Nggak boleh marah-marah gitu ya. Nih, Michi pinter stay di situ, Cece kasihin snack, oke? Mau? Nggak mau?